Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ratu Nur Fitria, NPM 02119155. Saya Diana Puspita Sarikasan dengan NPM 0211119167. Perkenalkan, nama saya Akbar Yuda Putra dengan NPM 0211119169. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan, menjelaskan mengenai analisis sistem pengupahan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Baik teman-teman, langsung saja kami ingin menjelaskan mengenai analisis sistem pengupahan pada PT Indofood. Yang pertama akan dipresentasikan, akan dijelaskan oleh Pak Baryuda. Oke, baik, di sini ada profil dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak dalam bidang makanan olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Lalu di sini ada portofolio dalam perusahaan yang mencakup banyak merek yang disukai dan begitu terkenal di dunia. Yang seperti mie instan, Indofood kecap manis, lalu ada Indomie, Popmie, dan masih banyak lagi. Dalam perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Next. Oke, baik, di sini ada struktur dan skala upah. Pada pasal 92 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerja menyebut bahwa pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Lalu menurut pasal 1 Kepmenakerstans nomor 49 Men nomor 4 pada tahun 2004 itu tentang struktur dan skala upah, dijelaskan definisi yang terkait mengenai struktur dan skala upah. Yang antaranya itu yang pertama ada struktur upah. Dari struktur upah ini susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau sebaliknya dari yang tertinggi sampai yang terendah. Lalu yang kedua ini ada skala upah yang merupakan kisaran nilai nominal upah menurut kelompok jabatannya. Lalu upah yang tercantum dalam struktur dan skala upah merupakan upah atau gaji pokok yang merupakan imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja menurut tingkat atau jenis pekerjaannya yang besarannya ditetapkan berdasarkan kesempatan itu. Lalu yang di sini yang pertama ada fungsi struktur dan skalanya. Bagi perusahaan, struktur atau skala gaji berguna sebagai pedoman untuk penetapan upah berdasarkan satuan waktu sementara bagi karyawan tersebut. Lalu struktur dan skala gaji bisa menjamin kepastian upah setiap pekerja serta mengurangi kesenjangan antara upah terendah dan tertinggi di perusahaan tersebut. Oke, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu ada metode penyusunan struktur dan skala upah. Yang pertama ada metode ranking sederhana. Metode ranking sederhana menitikberatkan perhitungan struktur dan skala upah sesuai dengan kemampuan dan tingkat jabatan. Yang kedua ada metode 2 titik. Metode 2 titik merupakan metode perhitungan struktur dan skala upah yang dilakukan secara manual. Namun metode ini bersifat matematis dan kelak diterapkan dalam bentuk grafik. Yang ketiga ada metode point factor. Metode point factor pada dasarnya hampir sama dengan metode 2 titik, yakni bersifat sistematis. Yang membedakannya adalah proses dalam metode ini terdapat 3 hal inti yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam menghitung struktur dan skala upah. Next. Baik, selanjutnya ada metode ranking sederhana. Yang pertama, tentukan jabatan dan uraian tugas masing-masing jabatan. Contoh, office boy bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kantor serta melaksanakan tugas yang diberikan
staf umum. Junior administrasi. Melakukan pembayaran atau transaksi terkait kebutuhan kantor, menjaga komunikasi melalui telepon, fax maupun email, menyimpan dan merekapitulasi berkas administrasi. Selanjutnya ada senior administrasi, menyiapkan admin harian dan dokumen penting, menyiapkan dan mengatur rapat seminar atau pelatihan serta menyiapkan laporan per semester. Manajer, memimpin, mengendalikan, dan mengembangkan kualitas organisasi serta membangun kepercayaan antar karyawan. Selanjutnya ada Chief Executive Officer atau CEO, menentukan arah strategis perusahaan, menciptakan jaringan bisnis, dan melaporkan perkembangan kepada dewan direksi. Next. Yang kedua, buat daftar jabatan dan urutkan jabatan tersebut berdasarkan uraian tugasnya dari yang termudah sampai dengan yang tersulit. Yang ketiga, buat tabel struktur dan skala upah yang terdiri dari kolom jabatan, golongan jabatan, upah terkecil dan upah terbesar. Yang keempat, tentukan upah terkecil untuk jabatan terendah. Yang kelima, tentukan upah terbesar untuk jabatan terendah. Yang keenam, tentukan upah terkecil dan upah terbesar untuk jabatan-jabatan selanjutnya mengikuti langkah 4 dan 5. Yang ketujuh, masukkan upah terkecil dan upah terbesar masing-masing jabatan ke dalam tabel struktur dan skala upah. Yang kedelapan, tentukan golongan jabatan untuk masing-masing jabatan apabila ada jabatan yang tugas dan tanggung jawabnya relatif sama, jabatan tersebut dapat dikelompokkan dalam satu golongan jabatan. Baik, selanjutnya ada struktur dan skala upah dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dari struktur dan skala upah ini kami menggunakan metode ranking sederhana yang dimana diurutkan dari menurut jabatan tertinggi hingga ke bawah. Nah, teman-teman bisa melihat berikut adalah jabatan serta gaji per bulan dari karyawan atau pegawai dari PT Indofood. Yang pertama ada direktur, eksekutif, national sales manager, HRD, general manager, teknik, general manager manajemen, senior brand manager, manager, warehouse head logistik. Selanjutnya di sini masih ada banyak lagi. Bisa dilihat gajinya itu hingga sampai helper. Dan kesimpulannya adalah penentuan struktur dan skala pada PT Indofood ini menggunakan yang seperti saya bilang tadi, menggunakan metode sederhana, ranking sederhana, di mana metode ini menitikberatkan perhitungan struktur dan skala upah sesuai dengan kemampuan dan tingkat jabatan karyawan. Jadi dari atas hingga bawah diurutkan sesuai dengan jabatan karyawan tersebut. Nah, kesimpulan selanjutnya itu penentuan gaji karyawan Indofood ini ada 5 aspek. Penentuan besar kecil gajinya dari karyawan itu menurut peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 1 tahun 2017 menyatakan bahwa struktur dan skala upah wajib disusun oleh pengusaha dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Demikian presentasi yang sudah kami sampaikan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dan jelaskan dapat dimengerti oleh teman-teman dan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.